Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini adalah tutorial untuk membuat sebuah daftar isi otomatis dan juga menambahkan sebuah nomor halaman yang berbeda ya. Oke. Nah, jadi ini contohnya. Nah, jadi kita akan contohkan seperti ini. Kita akan membuat seperti ini ya. Oke, kita pertama-tama kita akan membuat file, kemudian kita new blank dokumen ya. Nah, oke, pertama-tama kita akan menuliskan sini kita ketengahkan Ctrl E buku pelajaran TIK. Kemudian kita blok, kita besarkan hurufnya jadi 30 ya. Kemudian kita bold. Oke, kita enter lagi. Kita kecilkan lagi fontnya jadi 14 ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan menambahkan gambar ya. Terserah gambarnya mau apa saja, terserah. Kalian bisa menambahkan dari device kalian ataupun bisa dari online picture ya. Kalau online picture kita harus connect ke internet. Oke, saat akan menggunakan online picture, kita akan menambahkan gambar komputer ya. Nah, kita pilih yang ini, kemudian kita insert, maka akan proses menginsert. Nah, setelah itu kita bikin di bawahnya ya. Kita enter beberapa kali, disusun oleh gua kelas 7A dan 7B. Kita blok, kita besarkan, kita bold ya. Kita besarkan misalkan 30 juga nggak apa-apa. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke halaman 2 ya. Nah, tadi halaman pertama adalah cover, kemudian kita lanjut ke halaman 2 dengan menekan tombol Ctrl Enter supaya kita langsung membuat halaman baru. Nah, untuk di halaman 2 tadi adalah yang namanya ya. Halaman 2 adalah kata pengantar. Kita ketikkan kata pengantar. Kemudian kita Ctrl Enter lagi, kita bikin ke halaman 3 yaitu ada daftar isi. Nah, kemudian kita enter. Nah, untuk membuat daftar isi otomatis kita membutuhkan sebuah icon yang namanya table of contents, yang dimana icon table of contents itu ada di menu reference ini ya, menu reference. Nah, kita klik menu reference, kemudian kita pilih table of contents yang ada di sebelah kiri ini. Of content, kita pilih yang kedua. Oke, ternyata ada tulisan peringatan creating table of contents. Start applying a heading style from the styles gallery to selected text. Nah, jadi untuk menambahkan ke daftar isi atau table of contents, kita harus mengubah teks yang ingin kita tambahkan ke table of content menjadi sebuah teks berlevel. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan menambahkan. Nah, kalau di contohnya kan kita akan menambahkan yang namanya di sini ya, kata pengantar daftar isi ke dalam table of content atau ke dalam daftar isi. Nah, jadi kita akan menambahkan kata pengantar tadi yang di atas. Caranya pertama kita akan blok kata pengantar ini, kemudian setelah itu kita ke tab reference lagi ya, tab reference. Nah, kita akan menuju ke kiri lagi, kita akan membuatnya menjadi text level 1 karena dia terdapat pada atas bagian dari daftar isi. Nah, atau dia merupakan sebuah judul dari sebuah halaman, jadi dia memiliki level 1 ya. Nah, dia akan berubah seperti ini. Nah, kita atur saja lagi seperti biasa. Kita ketengahkan Ctrl E, kemudian kita ubah jadi warna hitam, fontnya kita ubah jadi Calibri biasa. Selanjutnya kita akan menambahkan yang di daftar isi ini ya. Kita blok juga sama seperti tadi. Kemudian kita pilih add text lagi di sini ya. Kemudian setelah itu kita pilih level 1. Oke, salah. Nah, kita ketengahkan lagi, kita bold lagi ya. Terus kita ubah lagi warnanya jadi warna hitam. Ubah fontnya lagi ke Calibri. Setelah itu kita sudah berhasil menambahkan dua teks tersebut ke dalam table of content atau ke dalam daftar isi otomatis pada Microsoft Word. Nah, apa benar Stat? Nah, benar. Caranya kita update dulu. Nah, di sini kita klik bagian sini ya, table of contentnya ini kan ada kayak sini, kita klik, kemudian kita update table. Nah, tada, dan maka akan muncul di sini kata pengantar daftar isi yang tadi sudah kita tambahkan. Oke,
Oke, selanjutnya kalau kita melihat pada contoh ini, nah dia ada yang namanya bab 1 A besar A kecil. Nah untuk A besar ini kita akan menggunakan teks level 2, dan untuk yang A kecil ini kita akan menggunakan teks level 3 karena dia berada di bawah dari yang atasnya. Dia merupakan sub menu atau sub isi atau sub konten dari konten yang ada di atasnya. Oke, jadi kita akan menambahkan di halaman ketiga adalah bab 1 Microsoft Word ya. Atau di halaman keempat ya, bab 1 Microsoft Word. Nah, tinggal kita arahkan cursor ke bawah, kita kontrol enter, ketikkan bab 1 Microsoft Word. Nah, kita enter, kita balikkan ke kiri ya, terus kita kemudian kita kecilkan hurufnya ke font 14 saja. Kita pilih oke, 14, kita ketikkan seperti contoh ini ya, A pengertian Microsoft Word, kemudian A kecil, A gede, titik, spasi. Nah ini akan otomatis menjadi sebuah yang namanya numbering ya. Numbering itu adalah sebuah icon atau sebuah fungsi yang digunakan untuk membuat sebuah numbering list. Jadi dia misalkan kita punya list menu-menu atau list bahan makanan. Nah kita bisa membuatnya menjadi list menggunakan numbering. Misalkan bahan nomor 1 apa, bahan nomor 2 apa, itu bisa kita gunakan yang namanya numbering. Numbering itu bisa menggunakan huruf, bisa menggunakan angka. Nah itu ya. Ini kita bikin A pengertian dan sejarah Microsoft Word, pengertian dan sejarah Microsoft Word. Enter. Nah kalau dia sudah set numbering, dia akan otomatis muncul B nya. Karena kita tidak membutuhkan, kita delete saja terlebih dahulu, kemudian kita bikin A kecil, kemudian titik, kemudian spasi. Kita bikin tadi ya, pengertian Microsoft Word menurut Farah, pengertian Microsoft Word menurut Farah. Enter. Nah ini sama juga tadi ya, karena numbering maka dia akan muncul. Karena kita membutuhkannya, kita hapus saja ya. Nah yang kita ini, kita bold, kita hilangkan. Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata yang dikeluarkan oleh Microsoft. Enter. Nah kemudian kita membuat B ya, yang B nya kita buat B besar, kita bold terlebih dahulu, B besar, kemudian titik, kemudian spasi, maka dia akan otomatis mengikuti numberingnya. Nah, gitu. Ini kita bikin yang kedua nama dan gambar icon Microsoft Word. Enter saja. Nah sekarang kita coba untuk update di table of contents ya. Coba update entire table ya. Nah tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Karena belum kita atur level dari teksnya. Nah untuk yang bab 1 ini kita akan mengaturnya menjadi teks level 1 karena dia merupakan judul dari sebuah halaman ya. Teks level 1, teks level 1 kita ubah lagi ke tengah, terus kemudian kita ubah lagi warnanya ya, warna hitam, kita ubah lagi ininya jadi Calibri biasa. Oke, nah untuk yang pengertian ini dan sejarah Microsoft Word itu akan menjadi teks level 2 ya, teks di refresh teks level 2. Yang pengertian Microsoft Word menurut Farah ini adalah sub konten dari ini, kita add text level 3, mohon maaf karena dia ada di bawah pengertian sejarah. Nah untuk nama dan gambar icon ini dia menjadi add text level 2. Oke, kemudian kita akan coba update kembali tabelnya, maka akan muncullah menu yang daftar isi yang baru. Oke, selanjutnya kita ke halaman terakhir, ke halaman 5 ya. Oke, kita ke halaman 5 ya, kita kontrol enter saja, kita ketengahkan, kita atur jadi 30 lagi ya, 30.
bikin bab 2 titik Microsoft Excel. Kita bold ya, kita bold saja. Nah, kemudian kita enter. Nah tadi kan kalau yang cara pertama tadi kita bikin teksnya terlebih dahulu, lalu kita bikin jadi levelnya. Nah ada cara yang satunya lagi, kita langsung saja menambah add text level di sini. Reference misalkan kita tambahkan tadi ya, karena ini kita sudah buat yang bab 1 ini untuk level 1, kita buat add textnya untuk yang level 2 berarti ya, text level 2. Nah kemudian kita ketikkan saja langsung contoh A. Nah kalau di sini A, pengertian dan sejarah Microsoft Excel. Pengertian dan sejarah Microsoft Excel. Nah ini kita blok dulu, kita ubah jadi hitam, kita ubah jadi kalibri biasa. Nah kemudian kita enter ya. Nah kita tap saja ya, ini kalau tidak sama kita bikin A titik, kemudian kita spasi, bikin namanya pengertian Microsoft Excel menurut Lia. Pengertian Microsoft Excel menurut Lia. Nah kita blok, kita atur levelnya. Nah ini cara yang lain tadi ya, tadi kan kita atur level dulu baru kita ketikkan. Nah ini Ustadz bikin lagi, kita ketik dulu baru atur levelnya, level 3. Kita bold, kita ubah fontnya jadi 14 kali 5. Oke kemudian kita enter. Nah, kita hapus saja karena kita tidak membutuhkan numbering ya. Nah ini kita do not show in table of content karena ini adalah isinya ya. Nah, kita bold, kita hilangkan Microsoft Excel merupakan aplikasi pengolah angka yang ditemukan oleh Microsoft. Kemudian yang ini ya, yang tadi ini kita belum set ya ke level 1. Kita set dulu ya ke level 1. Text level 1 kita ketengahkan lagi, kita ubah lagi warnanya ke hitam, hurufnya kita ubah lagi ke kalibri biasa ya. Kemudian kita update lagi di table of content. Table kita update table, dia akan berubah. Oke kemudian next kita akan menambahkan nomor halaman, yang dimana nomor halamannya berbeda ya. Untuk yang di sini bab 1 Microsoft Word kita memiliki nomor halaman 1. Nah untuk yang di atas ini dia halaman 2 tapi menggunakan angka Romawi. Nah itu bedanya. Oke. Nah untuk cara seperti itu kita akan mengatur file Word kita menjadi sebuah section. Nah, kita akan mengatur di sini menjadi 3 buah section karena kita ingin membedakan di cover ya. Satu ini section pertama untuk covernya, kemudian section kedua itu ada di kata pengantar, dan section ketiga ada dari Microsoft Word ini. Nah untuk mengubah section kita harus memposisikan kursor ketik kita di awal section tersebut mau dibuat. Nah karena kita ingin membuatnya antara kata pengantar dan cover, kita posisikan di bagian kata pengantar sini. Kemudian kita ke bagian layout ya, ada yang namanya bricks, yang kemudian kita akan memilih yang namanya next page. Kita pilih next page. Nah maka dia akan membuat sebuah section baru, section 1 kemudian section 2. Oke begitu juga yang untuk kita ubah ke section 3 di sini ya, kita taruh kursor kita di sebelah bab 1. Dan kita ke layout, kemudian kita ke bricks, kemudian kita ke next pages. Nah maka akan menjadi section ketiga. Oke, jadi untuk menambahkan nomor halamannya kita perlu juga mengatur salah satu lagi, yaitu kita harus mengatur yang namanya link to previous pada header dan footer. Nah kenapa kita harus unchecklist ini link to previous? Karena ketika kita tidak unchecklist ini, dia akan mengikuti nomor halaman yang sebelumnya. Ketika ada nomor halaman 1, maka halaman setelahnya akan mengikuti nomor 2. Jadi kita harus unchecklist link to previous, butuh footer,
di bagian footer juga kita harus unchecklist. Juga di section yang ketiga kita harus unchecklist untuk previous, footernya juga begitu juga. Oke, nah setelah itu kita akan menambahkan nomor halaman yang karena di cover tidak ada nomor halaman, jadi kita akan langsung ke kata pengantar, kita taruh halamannya di bagian footer. Kemudian kita pergi ke page number di sebelah sini. Nah, kita pilih page number yang bottom of page, kita pilih yang plain number kedua ya, yang mana dia berada di tengah. Nah di sini akan muncul halamannya. Nah kenapa mulainya 2? Karena kita belum mengaturnya ya. Kita bisa mengatur dan mengubahnya dengan cara memblok nomor halamannya. Kemudian kita balik lagi ke page number. Nah, kita klik page number lagi, kemudian kita klik format page number, maka dia akan muncul sebuah Windows baru dan kita bisa mengatur number formatnya. Kita ubah di sini bisa menjadi angka biasa, angka numerik, angka minus atau abatasa atau ABC, ataupun juga angka Romawi 1, 2, 3. Nah kemudian kita atur start at-nya. Nah ini kan karena dia 2, kita atur start at-nya menjadi 1. Kemudian kita klik OK, maka dia akan memberikan halaman 1 pada kata pengantar, kemudian halaman 2 pada daftar isi. Dan pada website Microsoft Word ini belum ada halamannya karena belum kita tambahkan dan karena dia tidak link to previous. Kita tambahkan di sini di bagian footernya ya, page number lagi, bottom of page, kita pilih plain number. Nah kenapa 3? Karena dia belum diatur juga tadi ya, tinggal kita blok, kita page number, kita format page number, pilih start at 1, kemudian kita klik OK. Kemudian kita telah berhasil menambahkan daftar isi otomatis dan juga halaman otomatis. Nah ini nomor halamannya kan belum berubah nih. Nah kita bisa klik, kemudian kita klik update table ya. Nah, kemudian entire table, maka dia nomor halamannya sudah berubah menjadi yang benar. Oke, itu saja. Kemudian kalian save ya, save, kemudian kalian browse. Sekarang kita pilih di dokumen, kita pilih di local list D ya. Nah kita namanya adalah tugas ya, tugas daftar isi underscore nama kalian, kemudian enter dan save. Setelah itu kalian kumpulkan ke Google Classroom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.